Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kuatkan tekad, raih cita-cita. Oke, masih semangat ya karena masih di pagi hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk pelajaran IPS pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan karena pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, supaya berkah kegiatan pagi hari ini, tak lupa kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan surah Al-Fatihah, silahkan dipimpin oleh Naifa ya. Ayo, silahkan Naifa. Bismillah. Ya, silakan Naifa. Bismillah. Surah Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Naifa. Oke, kemudian kita akan lanjut ke materi pada pagi hari ini ya. Hari ini kita akan belajar IPS tentang jenis-jenis pekerjaan ya. Sudah. Oke, silahkan diperhatikan. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar IPS tema 8 tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi ya, dan jenis-jenis pekerjaan. Ya. Oke, berikut tujuan pembelajarannya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Kira-kira ada kegiatan ekonomi tidak sih yang terdapat di gambar berikut? Ada. Ada tidak kegiatan ekonomi yang terdapat pada gambar berikut? Ada. Ayo, coba Ataya Hasna. Kegiatan ekonomi apa aja yang terdapat di dalam gambar berikut? Jual beli saja. Coba Hana yang lebih nyaring lagi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan di mana bisa menghasilkan penghasilan atau bisa menghasilkan uang. Yuk, dari gambar ini, kegiatan ekonomi apakah yang terdapat? Berdagang, Ustazah. Oke, berdagang. Ya, Ihsan. Kira-kira pekerjaan apa yang ada pada gambar tersebut? Jual beli kah? Jual beli, ya. Kemudian di gambar yang kedua, Naifa, coba pekerjaan apa yang terdapat di gambar kedua? Pertambangan. Oke, nah
dari dua gambar ini, adakah perbedaannya? Ada. Yang membedakan kira-kira apa ya? Lokasinya. Lokasinya, betul sekali. Lokasi atau tempat bekerjanya gitu ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa jenis pekerjaan itu sangat dipengaruhi oleh tempatnya atau lokasinya gitu ya. Coba Zidni sebutkan pekerjaan apa aja sih yang ada di pasar selain pedagang. Ya, selain pedagang, pekerjaan apa aja yang ada di pasar? Atau ya Hasna bisa dibantu Zidninya? Pekerjaan apa yang ada di pasar selain pedagang? Tukang parkir, Ustazah. Kenapa? Apa Atau ya Hasna? Parkir, Ustazah. Oke, betul sekali. Tukang parkir ya. Kemudian di slide berikutnya, coba perhatikan. Syafa, coba berikan contoh pekerjaan yang berada di lingkungan pantai. Nelayan. Terus apa lagi nak? Boleh aku jawab? Selain nelayan? Fata bisa bantu siapa? Pemancing. Pekerjaan apa aja yang ada di pesisir pantai selain nelayan? Pemancing. Pemancing? Pemancing bukan profesi, nak. Itu sebuah hobi. Ya. Pekerjaan yang terdapat di wilayah pesisir pantai. Petani garam. Petani garam, betul sekali. Nah, ada nelayan, petani garam, kemudian ada petani kelapa, biasanya begitu ya. Kemudian, yang terakhir, gambar apakah ini? Ihsan, gambar apa? Rumah sakit. Nah, jenis pekerjaan apa aja Ihsan yang berada di rumah sakit? Dokter. Ya. Suster. Suster. Iya, betul. Perawat. Perawat. Siapa? Pekerjaan apa aja yang berada di rumah sakit selain dokter, perawat, suster? Dokter anak. Ya, dokter anak sama dengan dokter. Selain itu ada lagi? Ya. Ya. Oke, Naifa bisa bantu Ustazah pekerjaan apa aja yang berada di rumah sakit selain dokter dan perawat? Cleaning service. Nah, betul sekali, cleaning service ya. Oke, nah berikut. Nah, hal itu yang menyebabkan beda itu tadi kan tempatnya, terus lokasinya seperti itu ya. Nah, seperti berikut ini. Nah, ini berikut. Nah, tadi sesuai gambar pertama, pekerjaan yang ada itu bisa nelayan, penjual ikan, petani garam, maupun yang lainnya seperti itu ya. Kemudian gambar yang kedua itu ada dokter, perawat, juru parkir, atau terus ada cleaning service atau bersih-bersih seperti itu ya. Jadi hal itu disebabkan oleh apa? Kenapa sih jenis pekerjaan itu bisa berbeda? Hal itu disebabkan oleh lokasinya ya. Yang membedakan itu salah satunya adalah lokasinya. Kemudian jenis-jenis pekerjaan itu kan sebenarnya sangat beragam sekali. Nah, kita akan membahas jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di masyarakat. Apa sih kegiatan ekonomi itu?
Kegiatan ekonomi itu adalah di mana kegiatan yang menghasilkan penghasilan atau menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari, ya. Oke. Seperti contohnya di kota Jepara, Jawa Tengah. Jepara itu sangat dikenal sebagai kota ukiran dan penghasil terbesar, gitu ya. Nah, kenapa bisa disebut dengan kota ukiran? Karena rata-rata masyarakatnya di sana itu bekerja sebagai pengukir, gitu ya. Jadi pengrajin semua rata-rata. Kemudian berbeda dengan kota di Sangatta. Kalau kota di Sangatta itu karena Sangatta termasuk dataran rendah dan wilayah pertambangan, maka kebanyakan kota Sangatta penduduknya bekerja atau bermata pencaharian sebagai pekerja tambang, gitu ya. Selanjutnya, nah, jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi di suatu tempat, gitu ya. Nah, kegiatan ekonomi ini pada dasarnya terdiri menjadi 3 tahap. Yang pertama ada produksi. Ada yang bisa membantu Ustazah apa itu artinya produksi? Ya, silakan Iva bisa bantu Ustazah apa itu produksi? Adalah membantu jasa pengiriman barang. Oke. Produksi adalah kegiatan membuat atau suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi produksi itu adalah di mana proses pembuatan barang atau jasa, proses menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ya. Jadi itu namanya produksi. Kemudian orang yang menghasilkan produksi disebut dengan produsen, ya. Kemudian yang kedua, tahapannya setelah produksi itu ada distribusi. Di distribusi ini adalah orang yang menyalurkan, ya. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen. Nah, orang yang menyalurkan ini disebut distributor. Seperti contohnya orang-orang yang mengantarkan paket itu seperti JNE, JNT, Tiki, Pos. Nah, itu disebut dengan distributor, gitu ya. Kemudian yang ketiga, setelah produksi, distribusi, yang ketiga itu ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan di mana menggunakan hasil produksi. Jadi orang yang menggunakan itu disebut konsumen. Seperti contohnya kita ini, kita menggunakan baju hasil dari pabrik. Nah, pabrik itu termasuk produksinya, kemudian distribusinya itu pedagang encer, kemudian konsumsinya adalah kita yang menggunakannya, gitu ya. Game dulu sebentar. Kira-kira kalau gambar ini dijadikan sebuah kata dari satu gambar ini berbunyi apa ya? Oh, coba gambar. Kata yang terdapat pada gambar ini. Ada orang tua, ada NG, ada air. Jadi kalau dirangkai menjadi apakah? Tuang air. Oke, bagus Naifa. Tuang air. Kita cek jawabannya. Ya, betul sekali. Gambar kedua. Ayo. Ada naga. Nanya disilang. Ada meja. Me-nya disilang. Terus ada tambahan huruf H. Menjadi kata apa? Gajah. Oke, bagus. Betul sekali, gajah. Terakhir, gambar terakhir. Yuk. Ada gambar orang lari.
L-nya diganti dengan huruf H. Ada gambar madu, D-nya gigitan silang. Jadi menjadi kata Harimau. Harimau. kata apa? Harimau. Nah, betul sekali Ataya Hasna. Harimau. Nah, oke ya. Oke, selanjutnya kita terakhir, masih ada yang terakhir. Oke, ayo. Tenaga listrik. Oke, terima kasih. Betul sekali. Tenaga listrik. Oke, kemudian kita akan lanjut ke materinya ya. Ini tadi produksi sudah. Produksi itu orang yang menghasilkan barang ya. Kemudian produsen itu orangnya. Contohnya pabrik, petani, dan lain-lain. Oke. Terus distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa ke konsumen ya, disebut distributor. Nah, contohnya ini. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Merupakan kegiatan yang menggunakan barang atau jasa seperti kita gitu ya. Nah, sekarang perhatikan gambar selanjutnya. Nah, coba tentukan manakah yang termasuk produksi, mana yang termasuk distribusi, dan mana yang termasuk konsumsi. Yo, Ihsan, perkebunan jati itu masuk ke kelompok mana, Ihsan? Produksi. Oke, betul sekali produksi. Siapa penebang kayu jati? Masuk ke kelompok mana? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Ataya Hasna. Penebang kayu jati termasuk produksi, distribusi, atau konsumsi? Produksi. Oke, produksi, betul sekali. Fata, pengiriman kayu masuk ke kelompok mana? Apa Ustazah? Pengiriman kayu masuk kelompok produksi atau distribusi? Penebangan ya? Pengiriman kayu. Distributor. Distribusi ya, atau distributornya. Kemudian pengolahan kayunya masuk kemana, Ihsan? Apa? Pengolahan kayu masuk di mana? Distribusi atau konsumsi? Distribusi. Oke, terus yang terakhir, Zidni, penggunaan kursi masuk ke golongan mana? Konsumsi. Konsumsi atau distribusi, Zidni? Konsumsi. Oke, betul sekali. Terakhir ya, seorang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Kalau di Sangatta rata-rata tadi yang bekerja sebagai pekerja tambang gitu ya. Nah, pada dasarnya pekerjaan itu dibedakan menjadi dua. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa gitu ya. Maksudnya apa yang menghasilkan barang itu? Jadi dia memproduksi barang yang bisa kita gunakan sehari-hari. Sedangkan kalau yang menghasilkan jasa, kita hanya menggunakan tenaganya saja untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya. Seperti contohnya kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa itu guru, dokter, itu kan tidak menghasilkan barang ya, jadi hanya menghasilkan jasa. Juru parkir gitu ya. Kemudian berikut ada beberapa jenis pekerjaan. Nah, sekarang coba Fata tentukan pekerjaan apa saja sih yang menghasilkan jasa dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Yuk, Fata, silakan sebutkan 3 jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang ada di sini, Fata, yuk.
Yang menghasilkan jasa seperti misalnya mengirim. Nah, Fata, coba dilihat slide-nya dulu, Fata. Ini kan ada berbagai macam jenis pekerjaan. Perlihat kan slide-nya Ustazah kan? Ada dokter hewan, pramugari, dan lain-lainnya. Nah, coba sekarang Fata, sebutkan 3 pekerjaan yang menghasilkan jasa. 3 pekerjaan yang menghasilkan jasa. Polisi. Iya. Tapi kira-kira ada di sini tidak? Coba Fata perhatikan slide-nya. Ya. Nah, pekerjaan yang menghasilkan jasa 3. 3. Guru, petani bayam, pramugari. Pengrajin batik. Apa yang terakhir, Fata? Dokter hewan. Oke, betul sekali. Sekarang Naifa, coba sebutkan 3 pekerjaan yang menghasilkan barang. Pengrajin batik, pedagang kue, pengrajin gerabah. Betul sekali. Sekarang Zidni lagi. 3 pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter hewan, guru. Ya, selain dokter hewan. Pramugari. Apa lagi Zidni? Sekarang Ihsan. 3 pekerjaan yang menghasilkan barang dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini. Pengrajin batik. Apa ya? Kira-kira pengrajin gerabah itu menghasilkan barang atau jasa? Barang. Barang ya, berarti ada pengrajin gerabah, pengrajin batik, petani bazam itu menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Jadi dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di sini, dokter hewan itu menghasilkan jasa, pramugari jasa, petani bazam menghasilkan barang karena menghasilkan bayam yang kita konsumsi, kemudian guru, tukang pos, pemandu wisata, penjaga pantai itu menghasilkan jasa. Kemudian ada petani bazam, pengrajin gerabah, pengrajin batik, pedagang kue, buruh pabrik, dan kurator museum itu adalah menghasilkan barang gitu ya. Oke. Nah, sekarang satu lagi pertanyaan Ustazah terakhir untuk pertemuan kali ini. Sebutkan jenis pekerjaan yang ada saat ini akibat dari kemajuan teknologi. Pekerjaan yang zaman dulu tidak ada, sekarang ada. Yo, Ihsan, silakan sebutkan 1 pekerjaan. Yang dulu tidak ada, sekarang ada. Fata? Ya, Ustazah. Sebutkan 1 jenis pekerjaan yang ada akibat kemajuan teknologi. Ojek online. Nah, ojek online, betul.
Ada lagi yang bisa bantu pekerjaan yang ada akibat kemajuan teknologi selain ojek online? Saya Gamer, iya betul. jualan online. Jualan online. Apa ayahnya? YouTuber Ustazah. Betul sekali. YouTuber sekarang ini dijadikan sebagai profesi ya. Karena ketika kita memberikan konten-konten yang bermanfaat di YouTube itu bisa menghasilkan uang ya. Aplikasi ya atau sejenisnya ya, aplikasi-aplikasi yang bisa kita download seperti aplikasi game itu bisa menghasilkan penghasilan saat ini ya. Jadi bisa dijadikan sebuah pekerjaan ya. Oke, sebelum saya tutup, nah pada dasarnya semua pekerjaan itu kan baik ya, asal kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab, penuh keikhlasan ya. Jadi semua pekerjaan itu intinya sama, tidak ada yang beda di mata Allah. Yang penting pekerjaan itu halal gitu ya. Sama seperti halnya pesan di Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhal famulakih. Sungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi kita di Islam diajarkan ketika kita sudah memiliki suatu pekerjaan, maka kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang berbeda, semua jenis pekerjaan di mata Allah itu sama. Tergantung kita bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Jangan sampai kita membuat pekerjaan itu menjadi sebuah perbuatan yang tercela gitu ya, karena semua kegiatan manusia pada dasarnya itu ditujukan untuk menyembah kepada Allah gitu ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih saya ucapkan karena kalian sudah memperhatikan dengan penuh semangat. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Tetap rajin beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas, Pak. Bye. Ada tugas kah?